Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk umum persamaan garis lurus, menggambar sketsa grafik garis lurus, menentukan gradien garis, dan menentukan hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Baik. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi grafiknya berbentuk garis lurus ya. Bentuk umumnya yang pertama ada Y sama dengan MX. Contohnya Y sama dengan 5X. Kemudian bentuk umum yang kedua Y sama dengan MX tambah C. Contohnya Y sama dengan 2X tambah 3. Kemudian yang ketiga, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Contohnya 3X kurangi 4Y tambah 12. Jadi ada 3 bentuk umum dari persamaan garis lurus. Lanjut menggambar sketsa garis lurus. Bagian A menggambar grafik Y sama dengan MX. Contoh, gambarlah sketsa garis-garis berikut. Ada Y sama dengan 2X dan ada Y sama dengan min 2X. Nanti kita bandingkan kalau koefisiennya positif seperti apa dan kalau koefisiennya negatif seperti apa. Jawab. Nah, untuk menggambar grafik itu kalian harus mempunyai pasangan koordinat ya. Atau koordinat kartesiusnya harus ada. Nah, untuk mencari koordinat kartesius, itu kita buatkan tabel. Nah, di tabel ini memuat X dan Y. Untuk nilai X-nya, kita ambil sembarang bilangan yang ada pada garis bilangan ya. Di sini yang diambil adalah min 1, 0, dan 1. Nah, ini Y-nya bisa jadi min 2, 0, dan 2 seperti apa? Baik, kita misalkan ya, Y ini kan sama dengan 2X. Nah, kalau kita ambil X-nya min 1, 2X itu kan artinya 2 kali X. 2 kali X. Berarti kalau X-nya min 1, kita ganti X-nya jadi min 1. Nah, berarti 2 kali min 1 berapa? 2 kali min 1 adalah min 2. Ya. Nah, maka kalau X-nya min 1, maka Y-nya min 2. Min 2 didapat dari mana? Ya, kita coba substitusikan X sama dengan min 1 ke dalam persamaan. Nah, kalau dioperasikan jadi 2 kali min 1. 2 kali min 1 hasilnya min 2, maka Y-nya jadi min 2. Seperti itu. Yang 0 juga sama. Kita substitusikan 0 ke 2X ya. Berarti 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0. Maka kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, sedangkan kalau X-nya 1, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2, maka Y-nya jadi 2. Nah, ini adalah pasangan-pasangan koordinatnya. Ada min 1, min 2, 0,0, dan 1,2. Nah, kalau udah dapat koordinat kartesius atau pasangan-pasangan koordinatnya, maka kita buatkan grafiknya. Kita buat grafik di bidang kartesius ya. Nah, kemudian kita tuliskan koordinat titik-titiknya ya. Titik-titik koordinatnya. Yang pertama min 1, min 2. Min 1, min 2. Di X-nya min 1, di Y-nya min 2. Nah, maka titiknya di sini. 0,0 itu sudah jelas ada di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang 1,2 itu di sini. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi 1,2. Setelah ada 3 titik seperti ini, baru kita tarik garis lurus ya. Nah, maka bentuk grafik dari Y sama dengan 2X adalah seperti ini. Kesimpulannya apa? Garis dengan M bernilai positif atau koefisien X-nya positif, maka garisnya akan miring ke kanan. Kemudian kalau Y sama dengan min 2X ini juga sama. Jadi tinggal dimasuk-masukkan X-nya ke persamaan. Kalau
X-nya min 1 artinya min 2 kali min 1. Min kali min itu plus ya. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi Y-nya 2. Kemudian kalau misalkan X-nya 0 berarti min 2 kali 0. Min 2 kali 0 adalah 0. Maka Y-nya 0 juga. Kemudian kalau X-nya 1 berarti min 2 kali 1. Min 2 kali 1 adalah min 2. Maka Y-nya min 2. Ya, ngambil X-nya ini sembarang aja ya. Bebas. Lalu kita buatkan koordinat kartesiusnya, dan ini titik-titiknya. Yang pertama ada min 1,2, min 1, di X-nya min 1, di Y-nya 2. Min 1,2, 0,0, dan 1, min 2. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, maka grafik dari Y sama dengan min 2X seperti ini. Kesimpulannya, garis dengan M atau koefisien X-nya negatif itu miring ke kiri. Baik, yang ketiga ada Y sama dengan 3X kurang 6. Nah, kalau yang tadi kan konstantanya 0, ya, atau nggak ada konstantanya. Nah, sekarang di sini ada konstantanya, yaitu min 6. Konstantanya min 6, jadi Y sama dengan 3X min 6. Nah, kalau bentuk persamaannya seperti ini, maka untuk menentukan koordinat kartesiusnya, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X atau Y-nya sama dengan 0 dan titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan X-nya 0 ya, ini kita substitusi ya. Y sama dengan, kalau X-nya 0 berarti 3 kali 0, 0 kurangi 6. 0 kurangi 6 itu hasilnya min 6 ya. Maka Y-nya min 6 seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0 berarti Y sama dengan 3X kurang 6. Nah, karena Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 3X kurang 6. Kita pindah ruaskan ya, yang 6-nya. Jadi 6, karena tadinya negatif jadi positif. 6 sama dengan 3X. Berarti X-nya enam dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah 2. Nah, jadi kalau Y-nya 0, X-nya 2. Jadi kita uraikan dulu ya, seperti itu. Baru kita buatkan grafiknya. Ya, sesuaikan titik-titiknya. 0,6. X-nya 0, berarti kalau X-nya 0 itu artinya titiknya ada pada sumbu Y min 6. Kemudian 2,0. 2,0 berarti X-nya 2. X-nya 2. Nah, seperti itu. Setelah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, baru kita tarik garis ya dari titik-titik tersebut. Sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nah, kita perhatikan karena karena koefisien X-nya positif, maka garisnya condong atau miring ke kanan ya. Baik, selanjutnya gradien. Pengertian. Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis. Gradien merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Menentukan gradien garis. Yang bagian A, gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik X, Y. Maka dirumuskan M sama dengan Y per X. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik P 6,3. Nah, rumusnya itu kan Y per X. Nah, kalau ada
titik P misal 6,3 artinya ini kan X, Y, X-nya 6, Y-nya 3. Sehingga kalau rumusnya Y per X jadi 3/6. Kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, jadi gradien garis G adalah 1/2. Bagian B, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX tambah C adalah M. Nah, contoh tentukan gradien garis yang mempunyai persamaan berikut. Kalau persamaannya Y sama dengan 4X. Nah, kita lihat koefisien X-nya 4, maka gradiennya 4. Kemudian, kalau ada persamaan Y sama dengan min 3X tambah 5, kita lihat koefisien X-nya min 3, sehingga gradien dari garis tersebut adalah min 3, tergantung dari koefisien X-nya. Bagian C, gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dirumuskan M sama dengan min A per B. Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan X. Koefisien X ini berapa? Koefisien X ini adalah 1, sehingga A-nya 1. B-nya adalah min 3. Jangan lupa ya, kalau misalkan ada tanda kurang atau tanda min, itu diikutkan. Jadi B-nya min 3, bukan 3 tapi min 3. Dan C-nya 9. Rumusnya adalah min A per B. M sama dengan min A per B. Sama dengan min, A-nya 1, B-nya min 3. Min kali min. Jadi plus atau jadi positif, sehingga hasilnya 1/3. Kemudian yang bagian D, gradien garis melalui 2 titik. Gradien garis yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah, nah rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik min 2,5 dan 4,1. Nah, kita misalkan min 2,5 ini adalah X1-nya min 2 dan Y1-nya 5. Kemudian untuk 4,1 ini sebagai X2-nya 4 dan Y2-nya 1. Baru kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 1. Y1-nya 5, berarti 1 kurang 5. Kemudian X2 kurang X1, X2-nya 4 kurang X1-nya min 2, kurang min 2. Nah, artinya 1 kurang 5 adalah min 4. Sementara 4 kurangi min 2, ini min 2. Kurangi min 2, artinya min kali min jadi plus kan. 4 tambah 2 hasilnya 6. Nah, kita sederhanakan 4/6 itu adalah 2/3. Nah, karena ada minnya ya. Ini min, ini plus min, bagi plus atau negatif bagi positif itu negatif. Jadi hasilnya negatif 2/3. Itu gradiennya. Selanjutnya, hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Gradien garis-garis yang sejajar. Nah, pada bab sebelum-sebelumnya sudah diketahui ya kedudukan dua garis. Dua garis yang sejajar. Pasti sudah kebayang dua garis yang sejajar seperti apa. Maka, dua garis yang saling sejajar mempunyai gradien yang sama atau M1 sama dengan M2. Kemudian, ada yang berimpit. Gradien garis-garis yang berimpit. Dua garis yang saling berimpit mempunyai gradien yang sama ya. Jadi kalau dua garisnya sejajar atau berimpit itu gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Kemudian, kalau berpotongan tegak lurus, ya, dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, maka gradiennya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ketika gradien garis yang satu dikalikan gradien garis yang kedua, itu hasilnya negatif 1. Kemudian, gradien garis-garis yang berpotongan tetapi tidak saling tegak lurus, ya. Dua garis yang saling berpotongan dan tidak tegak lurus, maka gradiennya tidak sama. Jadi gradien yang pertama tidak sama dengan gradien yang kedua, atau M1 tidak sama dengan M2. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.